kan. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan kita semua. Kemudian, apa itu yang disebut-sebut software related invention itu? Kita akan lebih bahas lagi. Kemudian, apa tantangan-tantangannya? Hurdles-nya apa saja? Kemudian, LIPI sudah punya berapa paten yang granted ya, sebagai bukti bahwa LIPI sudah melakukan hal ini di beberapa tahun sebelumnya gitu. Kemudian ada sedikit tips dan trik yang mungkin bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian nanti di terakhir ada rangkuman, wrap up dari materi saya kali ini. Oke, kita masuk ke yang pertama, perangkat lunak, apa yang dipatenkan, apa yang bisa dipatenkan. Saya ingin memulai materi ini dari definisi Pak. Tadi sudah disebut, semua membahas paten itu apa. Intinya yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Jadi yang saya highlight adalah teknologinya di sini. Nah, sudah tentu apa yang ingin kita patenkan haruslah di bidang teknologi. Jadi tidak bisa di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang bisnis, gitu ya, bidang psikologi. Nah, kecuali semua hal-hal tadi ada teknologinya, maka dia bisa kita patenkan. Itu kata kunci yang pertama kali yang harus kita pegang sebagai dasar bahwa apa yang dipatenkan itu harus teknologi. Dan dari sisi teknologinya, kalau kita cari di KBBI gitu ya, apa sih teknologi itu? Yang definisi pertama yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Jadi dia sudah langsung praktikal teknologi itu. Dan based on-nya yaitu ilmiah. Jadi bukan suatu yang direka-reka yang hanya ada di bayangan kepala tapi tidak sesuai kaidah ilmiah, maka dia tidak bisa jadi teknologi. Dia harus terbukti, kemudian dia bisa juga ilmu pengetahuan terapan. Jadi mirip seperti definisi yang pertama, dia itu sudah praktikal ya, sudah diterapkan. Kemudian definisi yang ketiga itu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, dari sini kita bisa lihat ujung-ujungnya paten itu sebetulnya adalah solusi. Solusi bagi manusia, tapi khusus di bidang teknologi. Maka dari itu, kita sudah rasakan ya sebetulnya perangkat lunak, software yang kita gunakan sehari-hari itu sebetulnya sudah berupa solusi bagi masalah kita. Contohnya tadi ada Gojek. Yang dahulu kita kalau mencari ojek susah, sekarang ada Gojek. Kita bisa pesan dari HP, ojeknya datang. Bahkan dia bisa mengantarkan pesanan kita. Nah itu dia solusi dan ada teknologinya di situ. Teknologi IT dan digitalnya. Nah itu terbuka kesempatan bagi Gojek untuk memiliki banyak paten. Saya berangkat dari yang besar-besar dulu nih. Tadi Gojek di Indonesia sudah unicorn. Nah ini dari sisi global yang sudah terkenal secara mendunia. Pertama, yang sebelah kiri ini, nah ini kita semua sudah sering menggunakan. Ini icon untuk Microsoft Word atau keseluruhannya yaitu Microsoft Office. Dan ternyata walaupun produk utama dari Microsoft ini adalah berupa aplikasi ya, software Microsoft Office, ternyata patennya yang dimiliki oleh Microsoft itu sangat banyak, yaitu ada 135.828 paten. Ini kurang lebih segini yang saya bisa temukan di database paten. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana suatu perusahaan yang bergerak di bidang software, tapi ternyata patennya bisa sebanyak ini. Berarti harusnya terbuka kesempatan bagi para peneliti, dosen, gitu ya, yang mengerjakan penelitian di bidang software algoritma itu harusnya memiliki banyak paten. Kemudian Facebook sendiri yang sebagai sosial media yang sangat besar saat ini, itu kalau kita searching, kita bisa temukan dia memiliki 32.156 paten kurang lebih. Walaupun jauh dari Microsoft, tapi
ini terbilang sangat besar ya untuk hitungan suatu perusahaan yang bergerak di bidang software. Yang kita tahu selama ini mungkin software itu harusnya hak cipta perlindungannya. Kemudian ada satu lagi WhatsApp yang baru muncul dan dibeli juga oleh Facebook. Ini juga punya paten walaupun masih sedikit, yaitu ada 352 paten yang kita tahu selama ini WhatsApp itu aplikasi yang kita unduh di Play Store, ternyata dia ditopang oleh sekian ratus paten. Nah, salah satu contoh yang bisa saya highlight di sini untuk contohnya aja Microsoft Office atau Microsoft Word ini, apa sih yang dia patenkan? Contoh nyatanya Bapak Ibu bisa searching sendiri nanti di database paten. Bapak Ibu bisa search berdasarkan nomor paten yang di atas ini, gitu ya, atau berdasarkan judul patennya juga bisa. Salah satu patennya dari sekian ratus ribu paten adalah paten yang berjudul Modifying a Document with Separately Addressable Content Blocks. Nah, inilah yang kita lihat kalau Bapak Ibu pernah mengakses office.com, kita bisa file sharing di sana, bisa collaboration, mengedit file bersama-sama, mengupdate. Nah, ini salah satu paten yang melindungi si produk Microsoft itu. Jadi di sini kita lihat dia sudah didaftar sejak tahun 2013. Nah, kemudian ini kita bisa lihat kalau di database paten, dia granted-nya tahun 2018. Memang dia butuh waktu 5 tahun, tapi dia kan ujung-ujungnya dapat granted nih. Nah, masa perlindungan paten kan 20 tahun, jadi dia masih bisa menikmati banyak manfaat ekonomi maupun moral selama lebih kurang sampai 20 tahun ke depan. Pak Adi, sepertinya saya lihat ada yang raise hand. Mungkin bisa kita fasilitasi? Nggak, nggak ada ya? Bukan sepertinya, Mas. Bisa dilanjut aja, Pak. Saya lanjut dulu ya. Ya. Nah, ini contoh salah satu produk patennya Microsoft Office. Dan ini saya yakin Bapak dan Ibu yang bergerak di bidang IT itu bisa, sudah kebayang gitu, oh saya pun kemungkinan bisa membuat paten seperti ini. Nah, ini saya ingin menyemangati kita semua untuk bisa memiliki banyak paten di bidang IT. Kemudian Facebook, apa sih yang dipatenkan Facebook gitu kan, yang setahu kita selama ini dia software sosial media untuk berbagi status, gambar. Ternyata salah satunya yaitu dynamic tagging recommendation. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sering mengalami ya saat mengupload foto, kemudian ada rekomendasi ingin menandai siapa gitu, ingin tagging siapa. Nah, itu metodenya itu dipatenkan oleh Facebook gitu. Dan lagi-lagi saya yakin Bapak dan Ibu yang bergerak di penelitiannya computer vision, ya image processing, itu di sini terbuka kesempatan untuk memiliki banyak paten di metode seperti ini, Bapak Ibu. Memang kalau kita lihat butuh waktu cukup lama ya untuk mendapat granted-nya, dari dia priority tahun 2011, kemudian di file didaftarkan tahun 2016, granted tahun 2018. Tapi tetap saja dia bisa menikmati hak moral dan hak ekonominya dalam waktu yang cukup lama. Kemudian WhatsApp. Nah, nih, apa yang dipatenkan WhatsApp? Salah satunya Methods and System for Processing an Ephemeral Content Message. Ini bahasa ringkasnya adalah WhatsApp Status Updates. Jadi kita yang sering update status di WhatsApp itu ternyata dilindungi oleh paten. Itu ya. Simple, mungkin sederhana. Kita melihatnya sebagai suatu apps aja, aplikasi. Ternyata pelindungannya ada berupa paten. Dan jangan salah, selain pelindungan berupa paten, otomatis softwarenya ini, si perangkat lunaknya pun dilindungi oleh hak cipta. Itu udah otomatis, nggak perlu kita daftarkan juga, tidak perlu kita catatkan seperti disampaikan Pak Agung. Itu otomatis kita punya pelindungan juga terhadap hak ciptanya, dan pun bisa kita catatkan untuk mendapatkan nomor pencatatan. Jadi kita bisa punya 2 KI dalam sekali penelitian misalkan gitu.
Jadi bisa punya patennya, bisa punya hak ciptanya, dan itu tidak double account ya, tidak ada, bukan kita mengada-ada jadi punya dua output, tapi memang benar-benar perlindungannya masing-masing. Hak cipta untuk melindungi source code-nya secara utuh, kemudian si algoritmanya, cara berpikirnya gitu, cara si program ini bekerja di suatu alat gitu ya, atau suatu sistem itu bisa dipatenkan. Nah, mudah-mudahan kita semua semakin semangat untuk mematenkan dalam tanda kutip perangkat lunak. Nah, jadi saya rangkum sedikit. Secara garis besar pasti yang dipatenkan itu metodenya, metode, karena berangkat dari algoritmanya. Algoritmanya mulai dari start sampai end, sampai ada solusi. Nah, itulah yang dipatenkan oleh tadi perusahaan-perusahaan yang besar tadi. Kemudian selain metode, biasanya metode ini dia diterapkan dalam suatu sistem juga. Ada server, ada komputer, ada user yang menggunakan smartphone gitu ya. Kemudian ada platform yang lain-lain. Semua platform ini saling terhubung satu sama lain menjadi satu sistem. Nah, jadi yang kedua yaitu yang dipatenkan di perangkat lunak itu sistem. Kemudian yang ketiga yaitu alat. Jadi bisa juga kita mematenkan alat yang berhubungan dengan perangkat lunak. Insya Allah nanti saya lebih jelaskan lebih jauh di slide berikutnya. Nah, mungkin jika ada yang merasa kurang jelas sampai sini atau ada yang penasaran ingin tanyakan, boleh raise hand sambil kita melanjutkan ke slide berikutnya. Prio, mungkin saya ngasih pertanyaan dulu ya Pak ya, supaya Siap, nanti rame ya. Pak Adi. Misalnya tadi kan disampaikan ada algoritma. Algoritma itu boleh nggak sih Pak dimasukkan ke itu Pak sebagai apa namanya paten ya? Nah, misalkan yang kita kenal algoritma itu biasanya bahasanya ribet ya. Bahasanya ribet, yang bisa tahu algoritma itu biasanya orang IT doang atau orang programmer doang. Nah, Iya, bedanya di paten, kita bisa mematenkan dalam tanda kutip algoritma, tapi kita harus mentranslasikan bahasa yang hanya diketahui oleh orang-orang komputer atau hanya diketahui oleh mesin, itu harus kita translasikan menjadi bahasa manusia. Dalam tanda kutip bahasa manusia, karena paten ini kita hubungannya dengan manusia. Apa yang kita tulis di dokumen paten itu harus bisa dipahami oleh manusia. Jadi bukan bahasa mesin. Misalkan import database apa, nah itu di paten nggak kena. Tapi kalau kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang dipahami secara general oleh halayak, maka dia bisa kita patenkan si algoritma tadi. Betul oke. Pak Adi, itu akan menjadi Ya, paten metode. ya. Sepertinya ada Oke Pak, beberapa yang raise hand, seperti ada Pak yang Adi. resen ya Pak ya. Kita yang Ada dua. pertama Pak Muhammad Ar-Rahman dulu, saya allow to talk dulu Pak. Pak Rahman silakan ya Pak ya. Baik, terima kasih. Ya Pak, silakan Pak. Suara saya. Halo Pak Rahman. Maaf, kedengaran suara saya. Ya, agak putus-putus Pak. Oh, kurang jelas ya? Nah, sudah jelas Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Iya, baik. Terima kasih, Pak Adi Ramadhani. Saya mau bertanya, yang dipatenkan WhatsApp kan intinya kolom status update. Ya. Ya, sementara aplikasi lain, yang media sosial lain juga punya kolom status update. Jadi, bagaimana mereka punya hak juga untuk membuat kolom status update, sementara WhatsApp sudah lebih dulu membuat update? Apakah mereka punya perjanjian dengan WhatsApp atau mereka membuat metode yang benar-benar baru untuk membuat kolom status update? Karena kalau dari segi tampilan kan serupa, mirip. Betul Jadi, sekali. ya itu saja, terima kasih. Siap, Pak Muhammad Ar-Rahman Al-Hidayah. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik. Ya, jadi kalau nanti ini paten kita bedah, kita buka, dan kita lihat klaimnya, maka akan terlihat Pak, yang dia patenkan itu kan metode dan sistem. Nah, jadi si metode ini isinya kan tahapan, urutan, sehingga dia mengungkapkan sesuatu yang dianggap baru dan inventif. Ketika suatu metode
atau sistem ini dipatenkan dan dia granted, ya, mendapatkan sertifikat paten. Kalau di nomor paten nih ciri-cirinya dia granted nih ujungnya B, Pak. Jadi kalau USB 2 artinya dia granted. Itu salah satu ciri yang mudah. Nah, kalau dia sudah granted artinya si paten ini dianggap novel atau baru dan inventif dibandingkan dengan seluruh paten atau invensi yang ada di seluruh dunia. Pertama itu. Nah, kedua masalah tentang ada aplikasi lain yang punya kolom update status yang dipatenkan, jadi bukan si kolomnya atau idenya ada status updates-nya ini. Bukan juga mungkin si codingannya, itu nanti kita bicara hak cipta. Tapi yang dipatenkan oleh WhatsApp ini adalah methods. Jadi metode susunan langkah-langkah yang dia unik gitu. Jadi di si Facebook WhatsApp ini dia punya urutan-urutan tahapan yang tidak dimiliki oleh si aplikasi lain atau paten lain. Nah, ini salah satunya dibuktikan dengan dia granted. Dan mungkin misalkan kita lihat ada yang mirip-mirip ya, kayak Facebook punya kolom status update, Instagram juga mungkin ada yang mirip story. Nah, itu mungkin kita ada kemungkinan dia sebetulnya ada kemiripan, tapi karena dia memang saat ini satu perusahaan, karena Instagram dan WhatsApp dibeli oleh Facebook, maka interoperability itu sangat memungkinkan. Jadi dia bisa membuka algoritma masing-masing dan membuat satu paten sendiri. Nah, itu sangat memungkinkan untuk kedepannya begitu ya. Tapi di sini kita bisa pastikan pasti ada perbedaan walaupun hanya di beberapa tahapnya saja, Pak. Jadi nanti kalau kita lebih mendalam membahas mengenai paten ini ada klaim, itu di klaim itu ada kata-kata yang dicirikan dengan. Nah, sebetulnya kata-kata yang dicirikan dengan inilah yang milik kita. Mungkin selebihnya adalah milik orang lain yang seperti kata yang Bapak dari Gojek tadi. Mungkin saja kita punya paten, tapi saat kita ingin memproduksi atau menjual paten kita ini, kita dependent, kita tergantung dengan paten orang lain. Itu sangat memungkinkan, Pak Rahman. Jadi misalkan dari 5 tahap metode yang kita temukan, tahap yang kita miliki itu hanya tahap B dan C. Sementara A, D, dan E itu sebetulnya ada di paten lain. Maka saat kita ingin memproduce atau menjual paten kita akan perlu izin kepada pemilik paten yang sudah punya duluan, yang punya tahapan A, D, dan E, seperti itu. Mungkin bisa cukup menjawab, Pak Ar-Rahman? Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Intinya metodenya yang berubah, yang berbeda. Betul, Pak. Ada kebaruan di sisi metodenya, dan itu yang dia klaim. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Arman. Selanjutnya ada Pak Wityo ya, Pak Wityo Nugroho ya, Pak ya, resen. Silakan Pak Wityo. Halo Pak Wityo, silakan Pak. Tidak merespon ya. Oh baik, suara masih terekam, masih kekunci suaranya. Oh iya, Terima kasih Mas Surya, Mas Adi. Ya, baik Pak. Silakan Pak. Saya ingin menanyakan, saya dengan mahasiswa saya membuat penelitian, ya saya lupa judulnya, sebentar saya lihat judulnya. Aduh, itu kemana tadi? Membuat penelitian tentang, sebentar Mas. Membuat penelitian, judulnya prediksi usia kehamilan berbasis Android. Prediksi usia kehamilan berbasis Android. Kalau akan dibuat drafting patennya, sistem informasi prediksi tafsiran usia kehamilan berbasis Android diganti dengan metode prediksi tafsiran usia kehamilan, atau saya harus menambahkan device atau hanya cukup algoritmanya saja, Mas. Itu mungkin yang ingin saya telusuri. Siap. Jadi mungkin kita nggak bisa bahas terlalu terbuka di sini, Pak Widyo. Ya. Mungkin ada metodenya ya, metode yang dikembangkan, entah itu based on apa. Kalau based on, biasanya
based on persamaan matematika ya Pak. Persamaan matematis, ya kan? Kalau dia misalkan height terakhirnya sekian, maka ini dia usia kehamilan sekian. Nah, itu kan sebetulnya pengetahuan umum yang kita matematiskan, kemudian kita jadikan suatu entah itu aplikasi. Nah, kalau menurut saya, kalau masih sebatas itu, gitu ya, masih kita ibaratnya kita hanya sebetulnya itu program komputer murni menurut saya masih murni masih software. Jadi walaupun kita nanti larikan ke metode akan kesulitan karena kita sebetulnya belum menciptakan suatu invensi Pak Widyo di situ. Yang saya bayangkan tadi usia kehamilan tuh handphonenya ditempel ke perut. Nah itu ada metodenya pasti, misalkan memanfaatkan sensor apa ya, sensor apa ya, entah sensor apa yang ada di Android bisa dimanfaatkan, kemudian dikembangkan metodenya, algoritmanya, sehingga tahu, wah ini 5 bulan Bu, anaknya cowok. Nah itu bisa Pak menurut saya, gitu Pak Widyo. Jadi memang tetap harus dihubungkan dengan device ya, yaitu misalnya seperti contoh tadi perumpamannya misalnya HP-nya tadi utak-atik terus ditempelin di perut, kedeteksi oh ini 3 bulan, ini 5 bulan gitu ya. Atau ditambahkan sensor eksternal Pak yang ditempelkan gitu. Nah nanti sensornya membaca baru diolah oleh si Android, itu nggak apa-apa. Itu bisa nanti jadi suatu metode yang dikembangkan. Nah itu sangat memungkinkan Pak Widyo. Nah kebetulan ada satu paten lagi yang sudah dibuat drafting patennya dan sudah didaftarkan, yaitu metode screening mandiri risiko kehamilan berdasarkan 30 kriteria keadaan dan kondisi ibu hamil berbasis smartphone Android. Nah, melihat judul tadi ya, yang dibuat oleh inventor, itu algoritmanya dan step by step bagaimana invensi tadi dilakukan. Iya. Itu baru bisa ya kalau seperti itu ya? Ya, itu kemungkinan dari situ ada kemungkinan bisa Pak dipatenkan. Tapi tetap kita lihat lagi, kita harus breakdown lagi invensinya benar-benar ada fitur teknis nggak Pak? Nah nanti di slide keberapa itu ada saya bahas. Dia harus punya ini dan ini. Nah ini karena Pak Widyo nih visinya ke depan, jadi sudah duluan Pak, slide-nya belum nyampe sudah ditanyakan nih, hebat banget. Karena kita saya bahas temukan pembandingnya di paten nomor IDS 003021 Dr. Hosiza SKM, itu patennya judulnya suatu metode deteksi dini risiko kehamilan menggunakan aplikasi elektronik berbasis web. Nah, kalau paten sebelumnya cuma sekian itunya, bisa ya. Kriterianya nah saya tambahkan jadi 30 karena berhubungan dengan kondisi COVID misalnya. Apalagi sudah ada pembandingnya seperti itu, Pak Widyo bisa sangat tenang sebetulnya. Dan begitu ya. Confident bisa mendapatkan paten asalkan nanti kita punya kebaruan, dan karena udah ditambah jadi 30 sangat memungkinkan menjadi paten yang bisa granted Pak Widyo. Oke, satu lagi kebetulan masih mungkin karena ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Ya. Satu lagi, saya sudah lama mengembangkan LKS lembar kerja siswa berbasis augmented reality. Ya. Nah, apakah itu juga patentable atau tidak ya? Saya hanya ingin menanyakan itu ya. Ya, ini dari segi idenya saja sudah menarik sebetulnya Pak Widyo. Jadi ada AR ya, berbasis AR. Iya, karena kan sekarang musim pandemi, rata-rata siswa belajar di rumah, BT membuat lembar kerja siswa dengan adanya augmented reality, dibuatlah lembar kerja siswa dengan bantuan augmented reality sehingga jelas bagian-bagian itu yang harus dibayangkan oleh siswa. Itu patennya paten metode atau paten apa ya, Mas Priyo? Siap, Pak Widyo, ini pertanyaannya bagus banget dan inovasinya keren ya di masa pandemi ini. Nah, sebetulnya nanti kita perlu ngobrol lebih dalam, tapi saya kebayangnya itu pastinya paten minimal dia paten metode ya. Jadi suatu metode untuk
belajar, untuk mengerjakan tugas. misalkan mengerjakan tugas ya, untuk mengerjakan tugas, asalkan ini Pak, ada interaksi Pak. Jadi ada interaksi, jadi nggak hanya menampilkan Pak Widu. Jadi misalkan yang saya kebayang, misalkan hanya menampilkan ya, menampilkan keluar, itu masih sesuatu yang program komputer ya. program komputer, karena pasti itu kita memanfaatkan library saja kan ya biasanya. Dan yang kita kembangkan biasanya gambar-gambarnya, gambar 3D-nya ya. Betul. Nah, tapi kalau Pak Widyo mengembangkan benar-benar ada suatu algoritma atau metode yang Pak Widyo kembangkan, kemudian ada interaksi Pak, misalkan contoh nih WhatsApp status updates ini kan ada interaksi ketika user itu mengklik, kemudian dia mengetik send, mengklik send status updates, maka dia akan sending ke server, kemudian server akan mengolah dan server akan menentukan resipien siapa saja yang berhak melihat ini. Karena kan kita kalau di WhatsApp bisa meng-set kita nggak mau lihat status siapa, di mute ya. Nah itu, maka server akan menghitung itu, kemudian dia akan broadcast kepada user-user yang memang settingannya akan bisa melihat WhatsApp kita, status kita. Misalkan dia tersimpan di kontak. Nah, itu kan ada metode-metodenya di situ, Pak. Ada ID, ada user ID 1, user ID 2. Kalau user ID satunya flag-nya begini, maka dia tidak akan ditampilkan ke user ID yang satu. Yang ke user ID 2 akan tampil, kemudian setelah dihitung 24 jam dia akan hilang. Nah, itu kan ada metodenya seperti itu. Kalau kita bisa menjelaskan atau kita memang melakukan yang serupa, maka kita bisa mematentkan metodenya gitu, Pak Widyo. Batasan dari batasan dari interaksi itu seperti apa ya, Mas Priyo? Karena saya pernah menulis menulis paten sebelumnya, yaitu misalnya saya membuat terapi untuk fobi ketinggian, ya, terapi dengan menggunakan augmented reality. Ini paten dan sudah granted tapi sertifikatnya belum keluar. Nah, apakah interaksi di sini maksudnya? Betul kalau ini sekali. Kan virtual reality ini digunakan untuk terapi ketinggian. Nah, interaksi di sini adalah sang terapis di sebelahnya, misalnya dia menggunakan desentisasi, jadi metodenya desentisasi, jadi nggak langsung plok tinggi yang tinggi banget, tapi dari ketinggian yang level 1, baru kedua, ketiga. Nah, apakah interaksi itu seperti itu, atau interaksinya antara si terapi dengan terapisnya? Kalau Nah, begitu pula kalau di lembar kerja siswa, interaksi ini antara guru dengan siswa melalui nah seperti itu. Atau cukup memang interaksinya, misalnya ini akan belajar tentang sendi tertentu yang sudah di-scan dengan augmented reality, siswa mengerjakan di lembar kerja LKS-nya dengan berpedoman pada hasil dari magic books yang sudah dibuat tentang bagian-bagian tertentu. Nah, interaksinya seperti apa, Pak Priyo? Nah, sebetulnya muncul sedikit kata kunci dari Pak Widyo, itu magic book itu ya. Nah, iya, sebetulnya itu interaksi ya, memang sudah dibuat magic book. Sebetulnya di situ ada nanti metode dan mungkin bentuknya alat ya. Jadi sebetulnya yang saya maksud interaksi adalah interaksi si metode ini dengan perangkat-perangkat keras yang dia berjalan di situ. Misalkan kayak WhatsApp ini kan si instruksi atau codingannya tadi sebenarnya codingan kan, coding program yang ditransfer dari smartphone ke server ke smartphone lain. Nah, itu interaksi maksudnya, Pak. Interaksi si listing program dengan hardware-nya gitu, Pak. Bukan jadi penggabungan antara software dan hardware tentunya. Betul sekali. Interaksi ini ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Priyo. Saya sama-sama jelas. Sama-sama Pak Widyo. Terima kasih Mas Adi. Mungkin bisa kita lanjut lagi ininya Pak. Lanjut dulu Adi ya. Ya, siap. Tadi kita sampai sini, kemudian kita masuk ke outline yang kedua, yaitu software related invention. Itu lebih dalam lagi, insya Allah saya sampaikan. Sebetulnya invensi itu kalau dalam rezim paten itu dibagi dua saja. Jadi ada invensi berupa produk dan invensi berupa proses. Nah, di invensi berupa produk itu dibagi banyak sekali. Dia bisa produk berupa senyawa, bisa berupa obat-obatan, pangan fungsional, alat, sistem. Nah, itu termasuk produk. Kalau proses
tadi paten metode di bidang IT, kemudian metode pembuatan sesuatu atau proses pembuatan sesuatu, maka dia masuk di invensi proses. Nah, saya ingin berangkat dari sini, kemudian saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa saya coba klasifikasi invensi itu ada 4. Yang pertama alat. Jadi ketika kita menghasilkan suatu alat, tadi Pak Widyo mungkin berhasil menghasilkan satu alat yang dalam tanda kutip disebut magic book, itu sebetulnya dia bisa dikatakan 99% invensi, gitu ya. Kalau dia memenuhi syarat patentabilitas, tapi dia dikatakan invensi, iya, gitu. Dia invensi. Kan alat banyak banget sekali, alat uji, alat kalibrasi, alat ekstraksi, alat pertanian, alat optik ya. Di sini banyak sekali saya kasih contohnya. Alat di tenaga listrik, alat penjernih air, alat kontrol, kemudian sampai alat telekomunikasi. Nah, itu pokoknya asal dia berbentuk alat, maka dia dikatakan invensi. Mudahnya seperti itu. Kemudian kalau produk, nah ini produk, saya agak pisahkan tadi yang produk secara besar, tapi saya keluarkan dia menjadi produk tersendiri khusus, misalkan dia pangan fungsional, pakan ternak, obat, minuman kesehatan, pupuk, ya, produk metalurgi, material maju, biofuel, bioetanol, ekstrak, mikroorganisme ya, senyawa, kosmetik, farmasi dan lain-lain. Kemudian ada sistem Bapak dan Ibu semua. Sistem ini sekumpulan dari alat. Nah, ini kadang-kadang sering inventor salah menafsirkan karena rezim paten ini sedikit berbeda dibandingkan dengan rezim yang ada di luar sana. Yang dia asalkan ada minimal 2 saja alat yang dua-duanya alat ini bisa berfungsi masing-masing, maka dia harus dikatakan suatu sistem. Gitu. Jadi kita contohnya sistem transportasi, sistem mekatronik, sistem ekstraksi dan lain-lain. Sistem pemantauan termasuk ya, pemantauan keamanan, pemantauan keadaan banjir, nah itu termasuk sistem. Jadi ada minimal 2 alat yang berinteraksi, di mana sebetulnya dua alat ini masing-masing bisa bekerja sendiri, tapi dia saling terkoneksi menjadi satu sistem. Dan terakhir ada metode. Metode yang seperti apa? Bisa metode yang tahapan-tahapannya menjelaskan atau fenomena yang berkaitan dengan suatu alat. Gitu. Maka dia bisa jadi metode dan alat. Jadi ada 2 invensi. Ini sangat memungkinkan metode dan alat. Bisa juga metode dan produk yang dihasilkannya. Dan yang terakhir bisa juga metode dan sistem. Seperti yang kita lihat tadi di WhatsApp, dia metode dan sistem. Nah, itu sebetulnya ada 2 invensi di dalam satu dokumen paten, dan itu diperbolehkan dalam rezim paten. Nah, bagaimana dengan software related invention? Yang terkenal yaitu dia pertama Computer Implemented Invention atau CII. Nah, ini banyak dibahas di luar ya, di European Patent Office, di USPTO. Sayangnya di Indonesia belum banyak nih Bapak Ibu. Jadi invensi yang berjalan sebetulnya di dalam komputer gitu. Dia diimplementasikan di dalam komputer berupa metode biasanya. Jadi satu set instruksi dari start sampai end memunculkan suatu solusi, maka dia disebut computer implemented. Dan sudah pasti di dalam komputer pasti ada hardware-nya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada hubungan antara software dan hardware-nya. Satu komputer cukup karena pasti dalam komputer ada memori, ya, RAM, kemudian ada penyimpanannya, ada hard disk, pasti ada prosesornya, pasti ada display-nya. Nah, semua ini bisa dijelaskan masing-masing. Jadi, misalkan menyimpan di dalam memori karena sementara, kemudian menjalankan perintah X oleh prosesor, gitu. Jadi, si hardware di dalam komputer ini bisa kita sebutkan untuk menjadi fitur technical, sehingga software yang Bapak hasilkan itu bisa menjadi paten, tidak hanya hak cipta. Contohnya apa? Yang paling mudah dan saya terbayang jelas itu salah satunya contohnya computer vision ya. Jadi ada misalkan gambar video masuk ke dalam aplikasi kita. Sebetulnya kita mengembangkan algoritmanya ya, algoritma kemudian kita coding. Sebetulnya kan coding itu adalah penerjemahan dari algoritma yang ada di kepala kita.
Nah, setelah kita wujudkan dalam bentuk codingan, maka dia bisa mendeteksi ini ada mobil, ada orang, ada tiang listrik, ada pohon, ada daun. Nah, pasti ke semua ini bersinggungan dengan prosesor ya. Prosesor pasti mengeksekusi instruksi yang kita terapkan, kemudian nanti disimpan di hard disk, kemudian ditampilkan di display. Nah, ini bisa menjadi satu paten tersendiri. Yang selama ini mungkin biasanya software ya udah deh, hak cipta gitu ya. Nah, sekarang mudah-mudahan Bapak dan Ibu semakin terbuka kesempatannya untuk mematenkan tentang metode ya yang Bapak Ibu kembangkan, di mana biasanya yang S2 atau S3 itu sudah high class atau high level language dalam computer vision-nya itu, yang metode-metode atau algoritma itu memang belum pernah ditemukan sebelumnya dan itu berpotensi untuk dipatenkan. Baik, Pak Priyo, mungkin ada lagi? sesi Siap. lagi, Pak. Silakan. Ada Bu Erni ya ini ya, Bu Erni Irfan, atau silakan Bu Erni Irfan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah penelitian saya itu ada dengan hewan coba menghasilkan histopatologi. Nah, histopatologi dari jaringan. Jadi preparat jaringan itu kita lihat di bawah mikroskop. Nah, mikroskop itu kan dilengkapi dengan software dari mikroskop tersebut. Lalu kan dikonek ke komputer. Nah, kemudian kita dapat gambarnya kan, dapat citranya kan. Nah, citranya itu terus dengan kita enrichment tanpa merubah kondisi histopatologinya, kemudian kita analisa dengan suatu program perangkat lunak bioimaging. Nah, kemudian jadi selama ini para patologis itu kalau mau melihat sesuatu yang kita X misalnya itu semi digital. Jadi diklik nanti software itu yang akan menjumlah berapa yang diklik misalnya. Nah, kami kutak-atik ternyata bisa di dalam perangkat lunak itu dia menyediakan berbagai macam metode. Kami gabung metode itu, ternyata konsep dasarnya adalah kan ini warna ya Pak ya. Konsep dasarnya penggunaan entalpi dan segala macam persamaan. Jadi kita nggak perlu klik-klik itu. Jadi automatically dengan kita combine itu semua yang dalam perangkat lunak itu bisa nggak perlu klik itu. Jadi otomatis semuanya ya, otomatis digital. Itu masuk sistem atau metode aja tuh bagaimana Pak? Ya, baik Bu Erni, terima kasih. Nah, sudah pasti yang dikembangkan oleh Bu Erni dan tim itu metodenya ya, atau algoritmanya, agar gimana algoritmanya gimana yang tadinya semi otomatis digital, gitu ya, semi digital menjadi full automatic. Nah, sebetulnya minimal dia pastinya invensinya metode Bu ya, metode yang gimana tadi si image ini kan pasti dia tadinya disimpan entah dia di RAM atau hard disk ya. Kemudian diakses oleh prosesor ya, diakses. Kemudian entah dia kemudian di enrichment itu entah dia di pixelnya digimanain, pasti ada metodenya. Kemudian ada perhitungannya, persamaan matematisnya boleh ada di situ. Kemudian nanti di display kan ya. Nah, itu dia akan jadi satu paten metode yang termasuk software related invention, khususnya dia computer implemented. Jadi menurut saya itu metode, tapi kalau untuk sistem belum Bu ya, karena sistemnya kita nggak mengembangkan sistemnya kan ya, Ibu nggak mengembangkan sistemnya, tapi algoritmanya, dan itu cara berpikir algoritma itu bisa jadi invensi metode. Jadi software related invention yang tadi Bapak bilang. Betul sekali Bu. Nah, itu dia kata kunci di judulnya invensi itu apa Pak jadinya? Metode? Ya, metode. Awalnya adalah nanti kita metode bla bla bla. Betul. Oh, gitu. Untuk ini nanti ada contoh-contohnya Bu, nanti di slide yang kesekian nih. Oke, terima kasih banyak Pak. Pesertanya hebat-hebat nih semua ya. Ya, makasih banyak Pak. Sepertinya udah beyond semua ini Pak. Beyond. Ya. Makasih. Sama-sama Bu. Kita Baik, lanjut Pak Adi ya. Iya, bisa dilanjut Pak. Kemudian ada yang kedua tuh sistem. Nah, ini sistem yang biasanya sering juga dihasilkan pastinya oleh peneliti, dosen, ya, mahasiswa yang
mengutak-utik microcontroller, di bahasa Indonesianya mikropengendali atau mikroprosesor pakai mikrokomputer, pastinya tuh hubungannya ada nanti mikrocontroller biasanya hubungannya sama sensor, kemudian ada alat lain yang untuk menggerakkan suatu alat lain, hardware lain atau device lain, kemudian bisa saja berhubungan dengan server ya lewat internet atau lewat cloud. Kemudian selain server ada kliennya juga yang mungkin ada perangkat-perangkat bergeraknya. Nah, ini otomatis nanti jadi sistem. Contohnya apa? Saat kita misalkan mengembangkan suatu sistem security ya. Misalkan security kita kembangkan ada sensor gerak di sini ya, sensor gerak, kemudian ada kamera. Kamera kan bisa dihitung sensor ya. Yang jadi hardware, kemudian ada sensor untuk kaca, kemudian ada alarm, kemudian ada smoke detector. Nah, semua alat-alat ini saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem yang akan memicu atau menampilkan keadaan misalkan keamanan rumahnya terganggu atau ada indikasi pencuri yang masuk. Nah, itu bisa jadi satu sistem. Walaupun pasti yang dikembangkan metode juga di sana. Nah, jadi bisa punya dua invensi, yaitu pertama metodenya untuk menentukan ada atau tidaknya pencuri, ya, misalkan di sistem keamanan ini, mulai dari face recognition-nya, kemudian nanti pergerakannya dideteksi, kemudian dari sisi sistemnya kita menyusun sistem sensornya harus sekian sensor, gitu ya, sensor suaranya harus di mana, kemudian terhubung kemana, mikropengendalinya ada berapa, itu bisa jadi satu sistem tersendiri. Yang terakhir yaitu software-related invention berupa alat. Bentar, Pak Priyo, mungkin ada Bu Ada Rini lagi, yang Bu Rini. present. Silakan Bu Rini. Bentar, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu Rini. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mungkin saya Sama-sama, Bu. yang paling kurang memahami. Mohon maaf ya, Pak ya. Monggo, Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Yang disampaikan tadi kan tentang metode-metode tentang bahasa-bahasa mesin atau program. Betul. Saya adalah dosen yang di luar itu semua. Ada rencana mirip seperti yang tadi disampaikan, maaf penanya sebelumnya tentang deteksi kehamilan, tapi ini adalah pada sapi, jadi deteksi birahi pada sapi. Nah, mungkin nanti itu saya bekerja sama dengan kampus lain dan lebih mengerti tentang itu biar dia aja. Tapi yang saya tanyakan di sini adalah yang terutama terkait dengan kami, dengan pembelajaran MDKM, dosen-dosen kan diminta untuk membuat sebuah metode pembelajaran yang baru, seperti contohnya membuat video dan seterusnya. Nah, kalau saya menyimak pertanyaan-pertanyaan tadi kan bahasa-bahasa mesin, ini kalau video sederhana tentang pembelajaran seperti itu bisa nggak sih Pak dipatenkan? Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya sangat penting ya. Jadi yang ditanyakan sebetulnya metode pembelajaran atau metode pendidikan, kemudian misalkan bisa dalam bentuk video atau yang lain animasi. Nah, jadi bisa disampaikan di sini bahwa metode pembelajaran, metode pendidikan itu salah satu yang tidak dapat dipatenkan atau tidak termasuk invensi Bu ini. Jadi si metode untuk pembelajaran ini tidak bisa kita patenkan. Nah, kecuali tadi seperti mirip Pak Widyo tadi, dia memang sebetulnya berangkat dari metode pembelajaran, tapi yang dikembangkan adalah si alatnya. Nah, di dalam alat ini ada metode tersendiri agar si alat ini bisa berinteraksi antara si misalkan handphone dengan bukunya, misalkan begitu. Atau misalkan selama ini kita sering dengar smart pen ya, pulpennya kita arahkan ke buku, kemudian ada suaranya. Nah, metode seperti itu yang bisa dipatenkan. Tapi metode pembelajarannya sendiri, misalkan lewat video, nah itu tidak ke dalam ranah paten, tapi ranahnya adalah pastinya hak cipta. Jadi video-video. Oh, berarti bisa ya Pak ya? Betul Bu, video yang Ibu hasilkan, mau dia 5 menit, hanya 2 menit, itu setiap video bisa dijadikan hak cipta masing-masing. Begitu.
Ya Pak, baik. Terima kasih. Mas. Sama-sama Bu Rini. Silakan Pak, lanjut lagi. Lanjut lagi Pak Adi. Ya. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan tentang software related invention adalah dia bentuknya alat, Bapak Ibu. Jadi alat bisa pakai microcontroller, tapi nggak ada alat lain yang bisa bekerja independen ya. Jadi hanya microcontroller saja. Misalkan dia terhubung dengan memori, terhubung dengan LCD, yang dimana LCD ini nggak mungkin dia berdiri sendiri. Kemudian ada dependent komponen, misalkan adder, subtractor, etc. Nah, sebenarnya saya lagi membicarakan apa sih ini? Salah satu contohnya adalah dia kalkulator. Jadi di kalkulator ini ada tombol ya. Tombol nggak mungkin bisa bekerja sendiri. Kalau tombol doang untuk apa? Nah, jadi dia ini nggak termasuk sistem, tapi termasuk alat. Ada tombol, ada LCD, kemudian ada di dalamnya mungkin ada mikro pengendali mini ya. Kemudian ada adder, ada subtractor untuk kemudian ada memori sementara ya untuk menyimpan, misalkan kita ingin 1 tambah 2, pasti itu ada memori sementaranya. Nah, jadilah suatu alat. Dia bisa kita patenkan ini sebagai paten alat nantinya. Mungkin sebenarnya yang kita kembangkan itu pasti ada hubungannya dengan metode-metode yang berbau software, berhubungan dengan algoritma pastinya. Nah, di sini kita bisa metode dan alat begitu. Jadi terbuka kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang bergerak di bidang IT maupun yang bersinggungan dengan IT itu bisa punya minimal 3 paten, yaitu metode, sistem, dan alat. Di mana ini bisa masing-masing punya paten-paten sendiri-sendiri. Kita lanjutkan ke outline yang ketiga, yaitu tantangan-tantangan apa saja yang akan Bapak Ibu hadapi dan harus dilewati untuk bisa mempunyai paten yang berhubungan dengan software. Yang pertama, yaitu kita harus tahu, kita analisis, penelitian saya ini invensi atau bukan. Nah, contoh tadi menarik sekali Bu Rini menanyakan mengenai metode pembelajaran. Walaupun ada kata-kata metode di depannya, dan dari tadi kita bicara metode, tapi metode pembelajaran adalah tidak termasuk suatu invensi, sehingga dia tidak bisa dipatenkan. Nah, kalau saya buat kotak diagram analisis, saya buat seperti ini. Kotak pertama yang harus dilewati adalah dia invensi atau bukan. Baru setelah itu masuk ke syarat paten yang berikutnya, yaitu harus baru, harus inventif, dan harus dapat diterapkan di industri. Jika pada syarat yang pertama sudah langsung tertolak, gitu ya, seperti contoh kasus Bu Rini, maka kita tidak usah cari-cari lagi tuh, cari cara atau cari apa ya yang bisa dipatenkan, karena memang dia bukan invensi. Jadi mau kita lihat dari sisi manapun belum bisa dipatenkan karena dia bukan invensi. Beda lagi kalau dia memang sudah lolos. Oke, saya yakin ini invensi, maka baru kita cek kebaruannya, kemudian cek inventive step-nya. Nah, itu dengan cara predicting patentability. Jadi sebelum kita daftar ke Dirjen KI, kita sendiri sudah memprediksi, kayaknya penelitian saya ini patentable ya, gitu ya. Baru kita daftarkan ke Dirjen KI. Nah, baru mungkin saja kita terhalang di situ, maka kita juga bisa nggak jadi deh daftar karena sepertinya sudah tidak baru nih, gitu. Sepertinya mudah ditebak, maka dia tidak termasuk tidak lolos syarat patentabilitas. Nah, yang lolos adalah memang dapat melewati 2 kotak ini. Jadi dia invensi atau tidak, kemudian dia memenuhi syarat patentabilitas atau tidak. Ini hurdles pertama. Kemudian hurdles kedua, ini sudah disampaikan juga ya Mas Irwan, seingat saya, dia dikecualikan enggak pada pasal 4 Undang-Undang Paten, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Bapak Ibu bisa search di Google sendiri, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Nah, di pasal 4 ada seperti ini, saya screenshot, ada di poin D. Pasal 4 poin D, yaitu invensi tidak mencakup kepada aturan dan metode yang hanya berisi program komputer. Gitu. Nah, karena ada kata-kata program komputer ini agak menakutkan, karena oh berarti program komputer nggak bisa dipatenkan ya. Nah, sebetulnya tidak seperti itu cara membacanya.
Jika dia aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, barulah dia tidak bisa. Contohnya tadi seperti sempat disampaikan Pak Widyo, menghitung usia kehamilan dengan menghitung kapan dia head terakhir kali. Nah, itu hanya ada variabel itu, kemudian dimasukkan ke dalam coding, entah memakai bahasa JavaScript biasa, kemudian atau PHP, misalkan dia web based, bisa keluar gitu ya, oh usia hamilnya sekian. Nah, itu masih berupa aturan dan metode yang hanya berisi program komputer. Tapi jika dia ada pemecahan masalah, kemudian ada fitur-fitur teknikalnya selain softwarenya itu sendiri, maka dia bisa dipatenkan. Dia akan dikeluarkan dari pengecualian ini. Dan ada pengecualian yang lain juga yang di poin A, yaitu jika dia berupa kreasi estetika, maka dia tidak bisa dipatenkan. Dia tidak invensi. Kemudian skema-skema ya, yang hanya berupa skema, dia tidak bisa dipatenkan. Kemudian aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental. Mungkin tadi yang dibahas tadi agak sedikit ragu ya, mengenai kalau terapi itu bisa nggak ya dipatenkan, karena ada pasal 4 ini, pasal 4 poin C nomor 1, yaitu aturan dan metode yang untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental itu tidak termasuk invensi. Termasuk permainan, bisnis, ya, itu nggak bisa dipatenkan. Kemudian yang terakhir, yang E adalah presentasi mengenai suatu informasi. Ini kalau di luar dia disingkat POI, Presentation of Information. Jadi misalkan gini, kita ada suatu alat, Bapak Ibu mengembangkan metodenya untuk memvisualisasi keadaan alat itu. Jika hanya sampai di situ, hanya sebatas memvisualisasikan, maka dia termasuk presentasi mengenai suatu informasi saja. Jadi dia bukan suatu invensi. Nah, harus ada next step-nya. Setelah dia divisualisasi, dia ada solusi apa yang ditawarkan gitu. Baru dia bisa menjadi invensi. Jika tidak, maka dia termasuk yang tidak boleh atau tidak bisa dipatenkan. Nah, ini hadas kedua. Ada hadas ketiga, yaitu ada fitur teknis atau tidak. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi. Yang penting kita bahas, ada fitur teknikal dan efek teknikalnya enggak, karena paten itu mau nggak mau harus memenuhi syarat itu. Jadi ketika tadi metode pembelajaran, walaupun fitur teknisnya misalkan melalui video, tapi yang dikembangkan tuh bukan si metode dalam, kecuali misalkan kita mengembangkan metode pengiriman video yang bisa buffer tanpa putus. Nah, itu bisa. Karena yang kita kembangkan fitur teknikalnya dalam pengiriman videonya. Tapi kalau videonya sendiri, nah itu masih termasuk ke dalam perlindungan hak cipta. Yang menarik dari European Patent Office ada disampaikan, any involvement of a physical step or technical entity, misalkan contohnya a computer, is sufficient to overcome an exclusion from patentability. Jadi ada komputer aja, gitu ya, dan kita bisa menjelaskan bagaimana si instruksi-instruksi yang kita coding tadi dari algoritma itu bisa berjalan di suatu komputer, maka dia bisa keluar dari pengecualian yang tadi pasal 4. Oleh karena itu dia akan lolos menjadi paten yang software related invention. Jadi ada 3 hardness ini. Mudah-mudahan semakin memperjelas ya apa yang perlu kita persiapkan untuk bisa mempunyai paten di bidang IT dan digital. Oke, mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan. Silakan Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, Pak Widyo raise hand lagi. Silakan Pak Widyo. Terima kasih Mas Priyo. Saya hanya ingin menanyakan lagi tentang yang melibatkan apa tadi, mental ya? Iya, betul Pak. Yang melibatkan mental. Nah, ini batasannya seperti apa ya? Karena yang paten yang saya daftarkan itu judulnya kan Sistem Realitas Virtual Terapi Oksitosin. Nah, sistem ini kan intervensi ini berhubungan dengan sistem realitas virtual terapi oksitosin. Nah, apakah oksitosin itu mental bukan Pak? Bukan, oksitosin bukan, itu kan? Hormon. Hormon kan? Nah, kenapa dia, menurut saya, kenapa dia bisa lolos? Karena bukan mentalnya yang dituju, tapi si oksitosinnya, dan itu suatu bukan yang termasuk kegiatan mentalnya. Mungkin tapi efeknya nanti jadi mentalnya menjadi bagaimana, itu
efek-efek berikutnya. Tapi yang kita tekankan di paten mungkin dari sisi sistemnya, dan yang dituju adalah oksitosinnya. Maka dia menjadi bisa. Kata terapi itu berpengaruh nggak ya, Mas? Bisa jadi, karena yang saya ikutin kursnya di European Patent Office itu, kata-kata terapi itu bisa jadi frasa yang bermasalah kalau orangnya gitu ya. teliti. Iya, kalau di luar sana kan teliti banget, Pak. Jadi beda satu frasa saja. Kalau frasa ini kita hilangkan, itu bisa granted. Kalau ada frasa itu menjadi nggak granted. Nah, itu Gitu. Jadi harus hati-hati tergantung kita. tergantung pemeriksa juga, Pak. Jadi kita memilih Baik. frasa dan masih tergantung pemeriksa, karena lolos tidak lolosnya paten kita juga tergantung dari penilaian si pemeriksa. Tapi pemeriksa sih pastinya ada standarnya ya untuk menilai paten. Oke, jadi saya harus berhati-hati dengan kata-kata yang mengandung kegiatan yang berhubungan dengan mental betul, ya, Pak. seperti terapi Bisnis, atau misalkan. bisnis, atau kebetulan saya juga ada ide paten untuk bagaimana mendeteksi schizophrenia begitu. Itu kan termasuk kegiatan mental, tapi hanya mendeteksi orang ini schizophrenia apa tidak gitu. Nah, itu kan dari sisi medik bisa, Pak. Kalau kita berangkatnya gitu ya? sisi medisnya gitu. Gitu. Jadi bukan mentalnya. Oh iya, medisnya. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama Pak Widya. Kita bisa lanjut dulu mungkin ya, sambil jalan. Ya, baik Pak. Lanjut. Insya Allah. Nah, sedikit ada contoh kasus. Contoh kasus yang pertama, website sistem informasi kekayaan intelektual. Nah, ini salah satu yang dimiliki LIPI. Jadi, LIPI punya sistem informasi KI, itu software, jelas-jelas software. Dan dia jelas-jelas website. Apakah ini bisa dipatenkan? Ya, kalau kita masukkan ke kotak analisis saja, pertama kali dia sudah langsung tertolak. Jadi kita tidak perlu sulit-sulit cari apa kebaruannya ya, website Sispo saya ini inventif atau tidak ya, apa dapat diterapkan di industri atau tidak. Ya, nggak usah sampai situ. Kita analisis saja dia inventif atau tidak. Kalau tidak, maka kita sudah selesai. Tidak usah kita lanjutkan. Nah, ini kita daftarkan atau catatkan hak cipta saja. Dan pelindungan hak cipta cukup lama dan jauh lebih lama dibandingkan paten ya. Kalau untuk program komputer bisa 50 tahun. Nah, kemudian contoh kasus ada yang kedua ini ada hubungannya ya dengan Pak Widyo. Mungkin ini virtual reality kalau yang ini Pak, VR. Jadi 3D modeling dengan peningkatan virtual reality. Jadi dia ada mengembangkan suatu metode ya for experiencing a three-dimensional graphic computer model. Jadi untuk model 3D, jadi kita mengalami benar-benar jadi yang sering disebut virtual reality itu. Tapi metodenya dikembangkan ada di sana ada perangkat kerasnya berupa komputer, model data yang diupload ke komputer ya, jelas-jelas ini ada hardware-nya, kemudian di sini ada metodenya, kemudian dilanjutkan ke user connect to cloud network ya. Di sini ada cloud network, jelas-jelas di sini ada hardware-nya pastinya. Sebentar saya minimize dulu. Nah, di sini laser ya. On at least one user terminal computer ya, di sini ada. Kemudian based on a virtual location of the user within 3D computer model, maka sampai akhirnya dia bisa mewujudkan three-dimensional graphical computer modelnya. Nah, ini juga berangkat dari salah satu pertanyaan peserta yang sempat ditanyakan kepada Mbak Juanita, yang dia janji akan mungkin bisa dibahas di saat webinar, Pak, yaitu ini, bahwa modeling itu memungkinkan dan itu bisa dipaten dari sisi metodenya gitu. Bagaimana metode yang Bapak Ibu kembangkan untuk mewujudkan suatu modeling. Tadi ya based on virtual reality, based on yang lain, maka dia ada kesempatan. Tapi contoh kasus kedua ini apakah dia lolos 3 hurdles ini? Sepertinya lolos kalau dilihat dari sini, karena yang pertama dia invensi.
karena mengandung fitur-fitur teknikal. Kemudian apakah dia baru, inventif, atau dapat diterapkan di industri? Kita searching, ada nggak invensi lain yang serupa? Kalau ada, kita bandingkan. Nah, dengan asumsi bahwa dia memenuhi syarat patentabilitas, dia baru, kemudian dia tidak dikecualikan oleh undang-undang paten ya, karena dia lolos dari semua pengecualian itu. Maka dia lolos semua hurdles tadi, dia adalah invensi, tidak dikecualikan undang-undang paten, kan kemudian ada fitur teknisnya, maka si 3D modeling ini dapat dipatenkan. Begitu. Jadi makin banyak mudah-mudahan dari sini dilahirkan paten-paten yang berhubungan dengan modeling, metode kemudian virtual reality, dan yang lain yang berhubungan dengan IT dan digital pastinya banyak. Oke, sampai sini mungkin sebelum kita lanjut ke outline yang keempat, jika ada yang ingin ditanyakan silakan Bapak dan Ibu. Sambil kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang keempat, paten perangkat lunak. Saya kasih tanda kutip kenapa? Karena kurang cocok kalau kita sebut sebetulnya kita mematenkan software, tapi sebetulnya yang kita patenkan adalah metodenya atau sistemnya atau alatnya. Contoh-contoh paten di LIPI yang sudah tersertifikasi ada 6. Yang pertama, dari sisi judul saja mungkin kita sudah terbayang invensinya seperti apa, yaitu metode untuk identifikasi pembicara dengan menggunakan Voting Feature Intervals atau VFI 5. Nah, ini paten tahun 2014 dan alhamdulillah sudah granted. Jadi, dia tentang metode untuk mengidentifikasi pembicara. Jadi, dari saat misalkan di call center ya, dari dia ngomong saja itu bisa diidentifikasi ini pembicaranya siapa. Ini dari suara saja bisa ketahuan identifikasinya. Nah, ini dikembangkan oleh peneliti informatika di LIPI dan mendapatkan paten granted. Kemudian yang kedua, metode penginderaan spektrum sinyal radio. Nah, jadi metode pengindraannya disusun ya, algoritmanya kemudian dijalankan untuk mengindra ada atau tidaknya spektrum sinyal radio. Nah, yang selama ini sulit dengan metode ini menjadi mudah dan dia paten tahun di daftar 2016 sekarang sudah granted. Kemudian ada yang ketiga, metode untuk mengidentifikasi hewan asal di dalam produk makanan berdaging. Nah, ini disampaikan oleh Mas Irwan tadi pagi. Metodenya sebetulnya simple, ya. Meletakkan QR code di plastik atau di bungkus makanan yang ada dagingnya, kemudian QR code ini berisi DNA, ya, berisi susunan DNA dari hewan itu, kemudian dia disimpan di server. Maka ketika kita membawa smartphone, kita scan komputer QR code, maka smartphone kita akan terhubung dengan server melalui internet, maka dia akan memunculkan, wah ini hewan apa, gitu ya. Nah, ini pun juga mendapatkan paten yang granted dengan algoritma yang mungkin cukup sederhana. Kemudian metode dan alat pengujian watt hour meter pasang tunggal. Nah, ini yang di bidang elektrik ya, tenaga listrik itu sangat terbuka kesempatan untuk memiliki paten-paten di bidang IT dan digital. Ada juga metode untuk menggerakkan kendaraan elektrik dengan memanfaatkan sinyal otak. Nah, ini. Jadi fitur teknisnya sebetulnya ada di sensor-sensor yang ditaruh di kepala si pengguna yang sudah tidak bisa jalan, kemudian ditaruh sebuah laptop di depannya. Jadi si penggunanya hanya cukup melihat layar, dia misalkan lihat layar arah ke atas, maka kendaraan elektriknya ini atau kursi roda elektriknya akan maju. Jadi dengan melihat kotak-kotak atas, kanan, kiri, bawah, dia bisa menggerakkan kursi rodanya. Nah, ini juga mendapatkan granted. Kemudian yang terakhir, metode untuk meningkatkan kapasitas komunikasi antar microcontroller. Nah, ini saya sengaja sampaikan seperti ini agar Bapak dan Ibu sedikitnya terbayang mengenai paten-paten apa saja yang memungkinkan, mungkin dari judul bisa kelihatan ya. Oh iya, tapi kalau dari judul saja mungkin sulit. Saya ingin izin Pak Adi berbagi
memperlihatkan salah satu klaim dari ke-6 paten ini. Saya akan buka salah satunya. Dan saya akan share screen di sini karena patennya granted, maka insya Allah aman ya untuk di-share bagian klaimnya saja. Sudah terlihat ya Microsoft Word-nya, Pak? Tulisannya nggak kelihatan, Mas. Kecilan. Kecil? Ya. Oh ya, Terima letter besar, kasih. Pak. Siap. Nah, ini kita langsung ke klaimnya, Pak ya. Mohon izin lompat ke klaim nih. Jadi, salah satu yang tadi, suatu metode untuk menggerakkan kendaraan elektrik dengan cara memanfaatkan sinyal otak pasien melalui tahapan sebagai berikut. Oke. Tahapan pertama yaitu merekam data sinyal mentah dari kepala pasien menggunakan topi elektroda yang dipasangkan pada kepala pasien. Di mana topi elektroda tersambung ke alat perekaman sinyal EEG, kemudian dihubungkan ke komputer personal yang memiliki program EEG Studio. Nah, kan ciri khas paten metode itu, Bapak dan Ibu, klaimnya adalah kata kerja di awalnya. Jadi merekam, ya, kata-kata merekam, kata aktivitas. Jadi metode identik dengan tahapannya berisi aktivitas. Jadi kata kerja aktif, merekam, kemudian tahapan yang B-nya menampilkan stimulus oleh komputer personal pada layar komputer personal. Nah, ini ada kata-kata yang dicirikan dengan. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah punya paten sebelumnya dan mendapatkan surat hasil pemeriksaan substantif, itu biasanya ada bunyi dari pemeriksa meminta klaim paten kita dibuat dalam two-part form atau 2 bagian. Nah, ini klaim ini dibuat dalam dua bagian, karena ada kata-kata yang dicirikan dengan ini. Jadi part yang pertama ini, dan ini sudah umum, ya. Mungkin Bapak Ibu pastinya tahu ya, yang di bidang IT merekam data sinyal mentah ke EEG, kemudian itu udah umum banget. Nah, pencirinya ada di langkah yang ke C ini, mulai dari C ini, yaitu melakukan pengolahan sinyal dari hasil perekaman A tadi. Bagaimana caranya? Dengan menyaring sinyal pada frekuensi 3-30 Hz. Nah, di sini salah satu kunciannya di sini. Kemudian ada noise direduksi, mereduksi sinyal pengganggu. Jadi kata kerja aktif lagi. Kemudian setelah direduksi, sinyalnya diolah. Mengolah sinyal dari hasil pengolahan pada tahap C dengan cara memasukkan sinyal tadi ke program pengolahan sinyal berbasis FFT. Tuh. Kemudian tahap berikutnya setelah diolah ya untuk merubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi sehingga didapatkan sinyal dalam domain frekuensi. Nah, barulah diklasifikasikan sinyal tadi menggunakan Adaptive Network Based Fuzzy Inference System atau ANFIS. Nah, ini kan ANFIS ini sudah ada, tapi kita memanfaatkan metode ini dalam tahapan paten kita, itu boleh. Nah, kemudian kunciannya sebetulnya ada di sini. Apabila pada frekuensi 6 Hz memiliki amplitude tertinggi, maka hasil klasifikasi menunjukkan ke arah kiri, maka kendaraan elektrik akan berbelok ke arah kiri. Ya tentu saja dengan microcontroller memerintahkan motor ya untuk bergerak membelokkan roda kemudian menjalankan roda untuk ke arah kiri gitu. Jadi dibagi di frekuensinya. Kalau 6 Hz kiri, kemudian apabila sinyal hasil identifikasinya 7 Hz, maka dia ke arah kanan. 8 Hz dia akan mundur. Nih. Dan apabila sinyal hasil identifikasi pada frekuensi 9 Hz, dia akan maju. Kemudian langkah terakhirnya menghubungkan hasil klasifikasi tadi ke microcontroller. Jadi di sini pakai microcontroller untuk menggerakkan kendaraan elektrik ke arah kiri, kanan, maju, atau mundur sesuai dengan perintah tadi, yang hanya menggunakan sinyal otak atau berdasarkan pandangan mata si pasien ke layar laptop. Nah, ini contoh klaim untuk patent software related invention yang mudah-mudahan
memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu semua peserta webinar sore hari ini agar tambah semangat dan mulai terbayang bagaimana harusnya mematenkan metode yang dihasilkan selama ini. Mungkin saja, wah ternyata bisa saya patenkan begitu ya. Silakan jika ada pertanyaan, kita masih ada setengah jam ya. Saya juga akan lanjut ke materi. Sini. Ya, ini tips dan trik dari saya. Mudah-mudahan bisa dipakai oleh Bapak dan Ibu semua. Nah, yang pertama itu brainstorming ya, untuk tahu sebetulnya paten saya ini atau hasil penelitian saya itu bisa nggak ya dipatenkan. Itu bisa melalui brainstorming. Yang dimaksud brainstorming di sini adalah saya menyarankan searching saja di Google Paten. Atau yang dilakukan Pak Widyo tadi, searching juga di database paten Indonesia gitu ya. Kalau kita temukan yang sejenis dan ternyata dia granted, berarti kita punya kesempatan yang sama untuk granted gitu. Nah, saya mohon izin langsung coba saja bagaimana sih cara saya brainstorming gitu. Saya share screen Google Chrome. Nah, ini contohnya di Google Patents yang familiar saja. Contohnya kemarin ada pertanyaan, modeling bisa nggak ya Pak dipatenkan? Kita bisa searching saja seperti ini. Cukup ketikkan salah satu kata kunci saja. Modeling. Nah, dari sini kita bisa melihat listnya ini. Dari judul juga bisa kelihatan. Dan yang penting kita juga perhatikan dia granted atau belum. Lebih baik kita buka yang sudah granted karena kita sudah yakin dia lolos nih, bisa dapat sertifikat, berarti bisa kita tiru, amati, tiru, modifikasi. Nah, contohnya, yang saya temukan salah satunya ini, tadi yang saya perlihatkan ke Bapak Ibu semua, yaitu paten 3-dimensional modeling with improved virtual reality experience. Di sini Bapak Ibu bisa lihat dia priority-nya tanggal berapa, didaftarkan tanggal berapa, granted-nya tahun berapa bisa kelihatan di sini. Nah, ini menandakan, wah dia granted, maka bisa kita jadikan contoh. Contoh, Bapak Ibu klik saja, dan akan muncul seperti ini. Yang pertama dilihat bisa langsung ke claim. Bapak Ibu bisa langsung ke claim untuk mencontoh bagaimana cara dia menulis klaimnya. Jadi dengan jenis penelitian yang sama, mungkin saya bisa mengikuti gitu ya cara dia mengklaim. Nah, di sini dia mengklaim seperti ini. Itu bisa kita tiru. Suatu metode yang terdiri dari langkah-langkah begini. Kemudian untuk melihat si paten ini, prior art-nya apa saja, Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, di background. Ya, di sini, 3-dimensional ini, nah, biasanya dia letakkan di sini, di paragraf, di latar belakang ini. Contohnya dia ada satu prior art US, kemudian prior art WO juga ada. Ini artinya paten yang didaftar di banyak negara, WO. Kemudian ada paten US juga. Ini kita bisa searching juga, ini kalau penasaran. Nah, yang kita lihat bahwa dia katakan di sini, the prior art is deficient in techniques that would integrate designing and display of 3D graphic models. Jadi ada kelemahan di prior art yang dia temukan. Ketika paten ini granted, itu berarti si pemeriksa paten yang juga mengamini apa yang dia tulis di background ini. Jadi bisa kita pakai sebagai landasan bahwa, oh ya ini bisa menjadi prior art paten saya, itu bisa. Nah, ini salah satu cara brainstorming, dan ini bisa di-download ya Bapak Ibu. Bisa download PDF di sini. Maka kita akan mendapatkan dokumen PDF-nya secara gratis, karena paten ini dia
sifatnya gratis ya. Semua kantor paten seharusnya membuka dokumen-dokumen paten yang didaftarkan. Nah, kita bisa lihat mulai dari kapan dia didaftarkan, kapan dia granted, siapa aplikannya, dan siapa saja inventornya di sini. Baik. Nah, mungkin Bapak Ibu sambil searching juga bisa searching mulai dari topik saja, misalkan modeling, atau ada yang penasaran dengan voice recognition. Nah, kalau kita ingin dia menjadi satu frasa, maka kita berikan tanda kutip di depan dan belakang, voice recognition. Nah, mulai dari tahun yang lama ya, tahun 2004 sampai tahun yang baru ada di sini semua listnya. Di sini ada jumlahnya sekitar 135.000 paten yang ada frasa voice recognition di dalamnya, dan kita sort by relevansi di sini. Jadi lebih baik relevansi, jadi jangan newest atau oldest, tapi relevan saja. Jadi sesuai yang kita butuhkan. Jadi di sini misalkan kita tertarik pada salah satu, bisa seperti tadi kita klik ini, kemudian kita baca klaimnya. Nah, ini dia granted tahun 2018, expire-nya tahun 2036. Nah, ini dia mengklaim terminalnya. Itu bisa dikatakan sistemnya ya. Dan kalau ada klaim 7, dalam kurung 7, berarti dia mengklaim 7. Ada 7 klaim, kita bisa turun ke bawah. Kita lihat ini ada klaim turunan. Kemudian ada klaim baru lagi. Klaim mandiri. Kemudian ada klaim metode juga. Dia letakkan klaim metode di bawah. Jadi a computer implemented voice recognition method using a voice recognition terminal comprising. Jadi metode voice recognition yang diimplementasikan di suatu komputer terdiri dari langkah-langkah. Nah, kalau di teknologi juga sama, kata aktivitas. Jadi dia extracting, calling, selecting, transmitting, begitu, matching, kemudian sampai terakhir dia ada ini cukup panjang. Calculating a final acoustic model score by applying. Maka dari start sampai end-nya kita jelaskan di satu metode dan satu klaim tersendiri. Saya lanjut lagi ke PowerPoint. Nah, tadi saya sudah sempat sampaikan di awal, gunakan bahasa manusia. Jadi kita jangan gunakan bahasa mesin atau bahasa software ya, bahasa pemrograman. Nah, itu ditolak nanti. Kemudian sertakan hardware-nya. Walaupun minimal-minimalnya ada memori, prosesor, display, nah itu sudah cukup. Ini ada sedikit penyampaian tentang klaim. Jadi dalam mengklaim itu kita harus menuliskan kalimat yang saling tersambung dan memiliki kejelasan atau memiliki clarity. Contohnya seperti ini. Tips dan trik dalam menulis klaim. Ini contoh penulisan klaim yang Bapak Ibu bisa lihat. Nih, saya minta pendapatnya, mungkin ada yang ingin berpendapat bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai klaim yang tertulis di sini, yaitu suatu metode untuk mendeteksi pencuri. Terdiri dari tahapan A. Melakukan inisiasi dengan com.android.hardware.camera. Ini kan library ya. Kemudian B. Menjalankan fungsi function ya, public in find faces. Nah, ini bitmap, faces. Kemudian tahap C, menjalankan fungsi private database reference M database. Dan yang terakhir, menyimpulkan ada atau tidak adanya pencuri. Apakah ini sudah bagus atau belum ya? Ada yang ingin berpendapat? Mari Bapak Ibu silakan kalau mau nyoba. Ini kira-kira paten yang klaim yang bagus atau tidak? Silakan mungkin. Kalau bagus di mana? Berarti sudah bagus. Kalau kurang bagus, kurangnya ada di mana?
Kalau peserta nggak ada nih Pak Adi yang saya tanya nih. Wah, jadi saya nih. Ya. Kita tawarkan dulu, Pak. Menyebutkan itu kata Android mungkin, atau kata-kata pencuri itu. Oh iya Pak, ada kata-kata pencuri ya Pak. Ya, atau Android tadi. Kan merek Android bukan itu. Oh merek, baik, siap Pak. Jadi ada kata menurut Pak Widyo ada kata frasa pencuri, ada kata frasa Android. Nah ini HKI UGM siapa ya itu? Mas Bas atau Mas Muflih tuh? Ya, Mas Bas, Mas Priyo. Ya, Oh, Mas iya. Bas. Iya. Ini kalau saya lihat belum sambungkan dengan hardware-nya ya, jadi belum ada kesinambungan satu dengan yang lain antara metode software dengan hardware yang digunakan. Kalau menurut saya seperti itu sih, Mas. Walaupun ada ini ya, Android, hardware gitu ya, masih belum sambung ya. Siap. Terima kasih Mas Bas. Ada lagi? Mungkin yang lain? Ada lagi? Sudah? Gimana Pak Adi? Kalau Pak Adi, menurut Pak Adi, ada kesalahan di mana Pak Adi? Terlalu luas kalau nggak salah ya, Mas ya, mendeteksi pencuri gitu ya. Mendeteksi pencuri terlalu luas ya. Iya. Iya. Karena pencuri kan harus ada spesifiknya di mana. Kalau ini mendeteksi kan kalau fine face itu kan mendeteksi muka. Iya. Tindakan pencuriannya kan nggak bisa kedeteksi itu. Betul. Ya. Iya. Nah ini memang sedikit tricky ya. Ya, yang seperti Pak Widyo bilang tadi, kayaknya pencuri itu kayaknya memang terlalu luas itu untuk terlalu luas. Nah, mohon izin nih kalau nggak ada yang lain ya. Mungkin ada yang lain ingin berpendapat sebelum saya pindah ke slide berikutnya. Nah, ya mudah-mudahan nggak ngantuk ya Pak. Di sini suasananya enak banget nih buat tidur. Nah, saya coba revisi ya sedikit. Jadi suatu metode untuk mendeteksi pencuri tetap pencuri Pak. Terdiri dari tahapannya, tapi tahapan A-nya merekam gerakan menggunakan suatu kamera yang terhubung ke suatu perangkat bergerak secara nirkawat. Ya, setelah gerakannya direkam, kemudian mendeteksi keberadaan wajah dari gerakan tersebut. Ya, bisa saja itu kan kucing atau yang lain. Tapi kalau dia dideteksi itu wajah manusia, maka hasil deteksi tadi dibandingkan dengan basis data pencuri di server. Nah, yang sebelumnya ada database pencuri berdasarkan muka di server yang mungkin pernah mencuri gitu, disimpan di server, dibandingkan. Nah, dia akan menyalakan suatu alarm ya oleh perangkat bergerak secara nirkawat yang dicirikan oleh jika hasil perbandingannya minimal 90% aja, karena kan sulit kalau 95 atau 100%, maka dia akan menyalakan alarm kalau tingkat kemiripannya 90%. Nah, menurut saya ini jauh lebih baik daripada yang tadi ya. Ada ketersambungan, kemudian ada pelibatan hardware di sini, kemudian make sense semua, dan bahasa-bahasanya bahasa yang dimengerti oleh manusia. Kalau yang tadi di sini ini masih bahasa codingan Bapak dan Ibu ya. com.android.app ini yang ngerti adalah Android, hardware yang menjalankan sistem operasi Android. Kemudian ini codingan juga ya. Kalau kita coding tuh menulis function tuh ada yang public, ada yang private ya, seperti ini. Nah, begitu. Kita tulis di dalam bentuk bahasa yang dipahami oleh manusia. Walaupun tetap ini berbau-bau IT dan digital juga pastinya. Nah, ini tips dan trik dari saya dan rangkumannya. Yang pertama, paling umum, paten perangkat lunak itu melindungi metode atau algoritma. Selain itu juga ada alat dan sistem yang termasuk yang dilindungi. Kemudian yang kedua, invensi pada paten perangkat lunak sebagian besar adalah Computer Implemented Invention. Pasti dia CII.
menerapkan suatu metode yang dijalankan oleh komputer. Jadi kita taruh metodenya, set instruksi di satu komputer dan dijalankan oleh komputer. Karena sehebat apapun Microsoft Office atau sehebat apapun Facebook, kalau nggak ada perangkatnya, nggak ada komputernya atau nggak ada handphonenya, maka dia nggak akan berguna. Kemudian hardless yang dihadapi adalah 3 tadi, invensi atau bukan, apakah dia dikecualikan undang-undang paten, dan apakah ada fitur teknis, yang kemudian ada efek teknisnya. Yang keempat, LIPI sudah memiliki 6 paten tersertifikasi bidang IT dan digital, maka terbuka peluang besar untuk meningkatkan di tahun mendatang oleh LIPI sendiri maupun oleh Bapak dan Ibu semua peserta webinar kali ini. Dan yang terakhir, tadi tips dan trik untuk tahu kira-kira saya bisa patenkan atau enggak, yaitu bisa dengan brainstorming, kemudian saat mengklaim, gunakan bahasa manusia, jangan bahasa software-nya, ditaruh di dokumen paten, dan sertakan hardware minimalnya ada prosesor, ada display, ada memori. Mungkin begitu Pak Adi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan yang via chatting atau Q&A, saya tunggu. Saya kembalikan ke Pak Adi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita beri aplaus dulu untuk Pak Priyo atas presentasinya. Jadi cukup menarik ya tadi bahasanya, hampir 1,5 jam ya kita mendengarkan presentasi dari Pak Priyo, termasuk dengan tanya jawab juga. Ada pertanyaan langsung aja ya Pak ya mungkin ya. Pak Widyo tadi, silakan Pak Widyo. Baik, terima kasih Mas Priyo, Pak Adi. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita akan mulai ngedraft paten, setelah kita brainstorming dan mendapatkan prior art atau pembanding dari Google Patent ataupun Espasnet, langkah berikutnya kira-kira yang paling efektif kita harus ngapain dulu? Apakah nulis abstrak, atau menuliskan klaim, atau menggambarkan? Begitu Mas Priyo, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Widyo. Ini pertanyaan lagi-lagi beyond ya. Pak Widyo, ini beyond. Ini satu materi tersendiri. Sebetulnya ada nama materinya penyusunan dokumen paten. Nah, di situ nanti diajarkan bagaimana sebaiknya urutan-urutannya. Jadi setelah kita tadi cari Pak brainstorming, ketemu prior art, langkah pertama yang sering saya sebut langkah ke-0 sebelum langkah ke-1 adalah kita predicting patentability-nya dulu Pak. Jadi kita tahu dulu, ya kita confident dulu bahwa yang akan saya patenkan ini patentable, punya kebaruan dibandingkan dengan yang kita temukan itu. Nah, kalau sudah kita yakinkan ada kebaruan, kemudian ada langkah inventif, barulah setelah itu kita mulai drafting. Nah, mulai drafting ini, kalau kami di LIPI, itu menyarankan untuk memudahkan, yaitu mulainya dari klaim, Pak. Tapi sebelum klaim, judul dulu. Judul difiksasi, ya. Tadi seperti yang Pak Widyo konfirmasi di awal-awal, ingin mengkonfirmasi ini alat atau metode atau sistem kan, untuk menentukan judul yang pas. Nah, setelah judulnya pas, baru kita langsung klaim. Kalau alatnya apa terdiri dari fitur apa saja nih alat? Ada microcontrollernya, ada motor listriknya kah, kemudian ada sensor apa saja, gitu. Dan harus sudah benar ya klaimnya. Jadi ketika kita tulis judul benar, klaimnya benar, maka itu udah hampir 80% draft paten kita sebetulnya sudah siap. Tinggal kita tambahkan uraian-uraian lengkapnya. Nah, itu setelah itu boleh Pak berurutan dari atas Pak. Dokumen paten kan dari ada di atas judul, bidang teknik, kemudian latar belakang, uraian singkat invensi, uraian singkat gambar, uraian lengkap, nah, klaim, abstrak itu boleh berurutan, tapi tadi urutannya yang saya sebutkan. Predicting patentability, judul invensi, kemudian klaim. Baru setelah itu bisa dikerjakan berurutan dari atas lagi. Begitu Pak Widyo, nanti mungkin kalau Pak Widyo ikut di coaching klinik, kita bisa banyak sharing Pak. Baik, terima kasih Mas Priyo. Sama-sama Pak. Oh Bu Rini minta. Untuk brainstorming dan seterusnya. Bu Rini dari kolom chat Pak. Ini saja Bu, mungkin singkat, slide-nya hanya ini. Jadi brainstorming ini bisa cari di
database paten. Contohnya kalau saya pakai Patents, Google Patents, karena biasanya familiar dengan tampilannya. Tapi banyak database paten yang lain seperti Pak Widyo sampaikan, ada Espasnet, kemudian ada USPTO, kemudian ada database paten lokal ya kita PDKI Indonesia.gip.go.id, dan ada database paten yang lain. Kemudian kita gunakan bahasa manusia ya, jadi jangan gunakan bahasa mesin atau bahasa software. Dan jangan lupa sertakan hardware di tahapan-tahapannya. Minimal pasti ada prosesor di situ. Prosesor memerintahkan apa? Disimpan ke mana? Disimpan ke storage kah atau di memori sementara? Nah, itu bisa kita taruh, kita jelaskan di metode-metode yang kita temukan. Begitu Bu Rini. Sama-sama Bu Rini. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kalau enggak saya aja Mas yang nanya Mas. Iya Pak. Nah, ini kan kebetulan teman-teman peserta ini kan kebanyakan dari universitas ya. Jadi mungkin ada beberapa yang profesinya dosen. Nah, Mas Priyo mungkin bisa sharing kira-kira untuk dosen itu yang kira-kira riset kerjasama dengan mahasiswa atau dengan dosen lain, itu gimana sih tipsnya Mas supaya nanti bisa diarahkan sebagai paten gitu? Iya. Ya benar banget Pak. Kalau kita dari awal sudah punya keinginan untuk output paten gitu ya, selain jurnal atau misalkan mahasiswa bisa skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, sebelum menyusun kegiatan penelitian rencana itu kita baiknya brainstormingin dulu. Jadi dari awal kita sudah yakin misalkan penelitian yang dilakukan atau skripsi bahkan itu nanti outputnya selain skripsi bisa keluar paten gitu. Nah, karena kita sudah brainstorming duluan di awal dan kita tadi predicting patentability. Wah, ini saya punya kesempatan di sisi mananya nih? Kita tambahkan sensor apa misalkan, atau kita tambahkan metode apa? Kita ubah langkahnya sedikit, bisa dapat paten sederhana minimal. Nah, itu bisa melalui ini Pak, brainstorming, kemudian baru kita susun penelitiannya, sehingga nanti outputnya bisa banyak ya, jurnal, paten, dan itu kan banyak ya dapat ininya outputnya, dan itu pun menjadi sesuatu yang jarang mungkin belum banyak terpikirkan oleh dosen-dosen di masa-masa kemarin ini Pak. Ya. Bu Rini, silakan Bu Rini kalau ada pertanyaan Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak. Menyambung yang dari Bapak tadi, saya kan ada rencana untuk kolaborasi penelitian dengan kampus lain. Kemudian seperti yang disampaikan Bapak, kita brainstorming dulu, sudah kita diskusikan kemarin. Kita sedang dalam proses itu tadi draft penyusunan proposal. Pertanyaan saya adalah bila nanti ada ditemukan paten tersebut, dan kalau sekarang dengan adanya kedai reka kan memungkinkan antara pertemuan Dudi dan pihak dari Insan Dikti. Misalkan itu dihilirisasi menjadi sebuah alat yang bisa digunakan secara massal. Bagaimanakah kepemilikan, kemudian pembagian keuntungan. Maaf, kita ngomongnya positif, optimis, keterlaluan. Betul, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Khawatir nanti menimbulkan hil yang mustahil gitulah Pak kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Ya Bu, siap Bu Rini. Ya, itu sangat menarik Bu. Kalau peneliti atau dosen sudah bisa berpikir sampai situ, karena Indonesia butuh banyak yang seperti itu. Kita contoh saja misalkan melihat paten Genus ya sekarang Bu Rini, paten Genus dari UGM itu kan nggak kebayang mungkin ya bisa terpakai seperti sekarang. Nah itu biasanya awalnya minimal kolaborasi di dalam universitas sendiri. Misalkan dosen yang medis, kolaborasi dengan dosen programmer yang mengerti programmer dan lain-lain begitu.
apalagi Bu Rini dengan kampus lain. Nah, masalah kepemilikan nanti harus dipastikan di awal. Jadi misalkan dana penelitian dari mana, kemudian siapa yang meliding penelitian itu, dan bagaimana skema kerjasama ketika ada dihasilkan suatu paten. Nah, biasanya kalau kita misalkan kulon-nya misalnya benar-benar resmi ya, jadi antar universitas gitu Bu, atau kita bawa nama universitas yang di mana tanda tangan perjanjian kerjasamanya adalah misalkan wakil rektor antar universitas gitu. Kalau MOU antar universitas sudah ada Pak, tetapi penelitian ini kan MOA-nya. Nah, itu ya di situ nanti otomatis ketika penelitian ini dilaksanakan bersama-sama, apalagi ada MOU antar universitas, biasanya ini akan menjadi paten kepemilikan bersama Bu Rini. Oh, gitu. Jadi nanti pemiliknya adalah universitas ibu, mungkin biasanya yang pertama ya, karena dia leading, walaupun itu nggak ada perbedaan antara urutan 1 ke 2 di rezim paten, tapi di Indonesia masih ada itu ya aura-aura gitu. Kalau ditaruh di pertama berarti dia yang leading gitu ya. Misalkan Universitas Bu Rini di pertama, kemudian universitas berikutnya di kedua, tapi ini pemilikannya sama itu sebetulnya haknya. Sama-sama memiliki, sama-sama punya hak terhadap paten ini. Nah, setelah itu baru diatur nanti ketika komersial atau ada perusahaan yang tertarik, itu bisa diatur kemudian sebetulnya. Nggak perlu di awal banget. Cukup ditulis diatur gitu ya. Diatur hanya kemudian. menyangkut uang Pak. Betul. Harus diatur dalam perjanjian terpisah misalkan gitu Bu ya. Kalau ada lisensi, dan itu benar-benar ketika ada lisensi baru dibicarakan lagi, ini nanti begini ya pembagiannya, dan kalau paten itu sudah ada aturannya ya untuk pembagian, khususnya pembagian royalti bagi inventor itu PMK 72 ya, tahun 2015 atau 16 ya. Nah, itu udah mengatur bagaimana pembagian porsi inventor berapa persen, universitas berapa persen, kemudian ketuanya berapa persen, sekretarisnya berapa, anggotanya berapa. Nah, di situ juga berpengaruh Bu, nanti jumlah inventor, kalau makin banyak berarti pembaginya makin besar gitu-gitu ya, kalau masalah keuangan. Baik, Pak, satu lagi, misalkan tadi kita rencanakan mengajukan ke LPDP, ke daerah itu kan, kemudian pendanaan kan misal dari sana, berarti nanti yang memiliki hak paten itu apakah Kemdikbud, ataukah universitas kami, ataukah kami? Siap. Peneliti. Nah, bagus sekali Bu pertanyaan ini, karena sering terjadi ya, LPDP memberikan dana kepada universitas, dan itu biasanya setahu saya Bu, mohon dikonfirmasi, itu bentuknya hibah ya? Iya. Hibah. Nah, biasanya kalau sudah hibah tuh dia ibaratnya pindah haknya ya, jadi dari LPDP dihibahkan ke universitas. Nah, tapi dosen kan melalui universitas ya, membawa nama universitas, mengajukan sehingga mungkin nanti dapat dana itu. Dan pun diatur juga di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 bahwa ketika ada hubungan dinas antara dosen misalkan dengan universitas, maka pemegang hak patennya adalah universitas. Jadi nanti Ibu dan tim itu mengalihkan pemilikan haknya kepada universitas, dengan hak Ibu sebagai inventor tetap selalu ada, yaitu hak moral dan hak ekonominya selalu disertakan. Begitu Bu nantinya. Berarti kampus hanya hak moral, tidak hak ekonomi. Dua-duanya Bu, hak moral dan hak ekonomi semuanya dapat. Oh, ada aturannya yang baik. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, silakan. Pak Priyo, tadi kan waktu tips dan trik nggak disampaikan cara membacanya ya Pak ya? Dokumen paten itu gimana sih Pak supaya bisa cepat membaca? Karena kan mungkin beberapa orang awam ya. Membaca per layar Pak ya, atau gimana? Iya, membaca supaya kita bisa tahu, oh ini tentang ini, oh India metodenya seperti ini gitu. Bisa nggak itu? Bisa dengan cepat gitu, kita bisa tahu. Iya, siap Pak Adi. Nah ini sebetulnya nggak ada shortcut ya untuk bisa cepat itu, tapi
memang banyak baca ya. Jadi banyak baca dan memang di bidangnya. Jadi kalau kita bidang IT terus membaca paten IT itu biasanya langsung nyambung tuh Pak. Misalkan ini contohnya voice recognition. Nah, saya selalu sarankan kita langsung lihat ke klaimnya dulu. Apa sih yang dia klaim? Karena klaim inilah yang dilindungi secara hukum sebetulnya, secara legalnya. Nah, jadi ternyata dia melindungi pertama terminal voice recognition-nya. Atau bisa dibilang sistemnya. Sistem yang dia lindungi seperti apa? Ternyata dia pakai prosesor gitu ya. Satu atau lebih prosesornya. Berarti ini bisa paralel prosesornya. Oke. Kemudian kita baca satu persatu, ada unit untuk ekstraksi fiturnya, untuk tadi yang voice-nya untuk diekstraksi. Oke. Kalau orang yang ahli di bidangnya pasti langsung paham. Nah, setelah kita lihat, biasanya langsung tahu, Pak. Dia ada kelemahan di sini, tapi memang butuh jam terbang ya, karena ini membaca juga dalam bahasa Inggris, dan apalagi kalau kita nih, paten drafter di LIPI ini suka dapat paten yang bukan di bidang kita. Nah itu, kalau saya coba cari di Google yang secara umum dulu. Misalkan ada yang mengajukan paten tentang papan partikel. Nah, nggak apa-apa kita cari papan partikel dulu di Google yang biasa, bukan Google paten, gitu ya. Papan partikel itu begini-begini. Itu untuk mendalami intensi. Setelah mulai paham baru kita searching. Ternyata di luar sana papan partikel itu yang dimaksud papan partikel begini. Nah, saat searching juga gunakan kata kunci yang umum dulu. Contohnya nih, voice recognition yang umum dulu saja. Kalau kita sudah paham, kita bisa tambahkan voice recognition misalkan menggunakan fuzzy gitu. Nah, kita bisa tambahkan di sini fuzzy. Nanti akan lebih mengerucut dan akan kita lebih mudah memahami prior art yang kita cari. Ya, misalkan di sini saya tambahkan fuzzy. Nah, di sini dan Jepang. Ya, dia ada 6 klaim. Nah, kita baca di sini, langsung ke klaimnya dulu. Setelah klaimnya kita selesaikan, untuk lebih memahami, kita baca background-nya. Dari klaim kita pindah ke kiri, ke background. Jadi, ada alasan kenapa Google Patents ini menempatkan begini. Jadi, klaim itu memang di atas, tapi dia sebelah kanan gini ya. Jadi, langsung bisa terakses dengan mudah. Beda halnya kalau kita, misalkan download. Nah, download Pak ya, download yang US ini, kita akan harus scroll ke bawah untuk cari tahu klaimnya. Gitu. Ya, scroll dulu dia karena berurutan nih kalau di dokumen aslinya. Ada gambarnya, ya. Kalau gambarnya banyak juga kita scroll lagi jauh ke bawah. Dan tulisannya kecil gini ya. Dan dia diawali dengan background of the invention, awalnya summary-nya ada. Kalau untuk mencari klaim cukup sulit di dokumen aslinya ini. Nah, harus Ctrl F biasanya saya. Tapi kalau di sini, Google menampilkan dia memang langsung begini, klaim. Klaim ada di sebelah kanan sini. Jadi langsung kita bisa menuju ke sini, ke sebelah kanan, dan setelah kita lihat klaimnya apa saja, baru kita lihat ke sebelah kiri. Sebetulnya penerapannya bagaimana? Kadang-kadang kalau di klaim itu masih kaku ya, bahasanya masih kaku. Tapi kalau di background of the invention ini sudah lebih umum dia. Misalkan ini, present invention generally relates to voice recognition and more particularly to technology related to a voice recognition terminal, including an acoustic model. Jadi dia pakai model akustik begitu. Nah, di sini lebih umum lagi. Bahasanya tidak sekaku kalau klaim. Jadi kita baca di sini, dia punya kebaruan di mana biasanya ada di background. Dia bandingkan dengan prior art. Nah, dari situ kita paham, dia ada kebaruan di sini, dan dia klaim A, B, C, D, E, maka kita bisa punya kesempatan kebaruan di sisi mananya gitu. Entah A accent atau kita tambah fitur-fitur yang baru.
Begitu, Pak Adi. Iya, iya, iya. Jadi memang tidak harus shortcut ya, harus rajin ya Mas ya. Ya, rajin baca. Baik, Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan lain, silakan. Oke, mungkin kayaknya memang sudah waktunya kita ya. Udah terlalu lama mungkin ya Mas ya. Kita Siap. mungkin Udah dari pagi juga, Pak. iya. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk sesi kedua ini kita bisa akhiri sekian. Terima kasih telah menyimak dari pagi tadi sampai sore hari ini. Sedikit yang bisa saya sarikan dari presentasi Pak Priyo dan ini tadi, bahwa memang paten ini memang perlu tips dan trik yang sangat terutama di bidang IT ya, sangat pengalaman perlu pengalaman kita yang sebagai drafter kita harus tahu patennya, termasuk yang cara membaca tadi. Untuk itu kami dari LIPI membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk dibantu melalui coaching klinik untuk bisa bergabung. Kita bisa luangkan waktu full bisa untuk mendapatkan dokumen Bapak Ibu sehingga nanti bisa 100% bisa kita buat draft patennya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya kembalikan waktu kepada MC. Terima kasih untuk Pak Priyo dan Bu Ika.